Halo, selamat datang sahabat Kompas di program Generasi Cuan, program obrolan santai seputar ekonomi, bisnis, dan juga keuangan yang pastinya akan relate dengan anak muda dan juga kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Melis Maren, Anda menyaksikan Generasi Cuan. Sahabat Kompas.com, pandemi COVID-19 membuat semua perjalanan terbatasi ya, baik kita ke daerah maupun ke luar negeri. Dan itu menciptakan tren baru nih, namanya staycation, di mana anak-anak muda bisa meluangkan waktunya nih di akhir pekan berlibur di dalam kota, entah menginap di hotel, apartemen, atau villa. Nah, banyak banget nih yang menyebut kata healing karena dari staycation tadi. Tapi jangan sampai nih kamu yang tadinya healing, pulang-pulang jadi pusing karena nggak ngatur keuangan dengan baik. Jangan sampai kamu seperti yang satu ini ya. Bodoh ah. Lagi sibuk juga. Nambah lagi dong kerjaan. Gimana dong? Iya mbak, ini lagi gue kerjain kok, tenang, oke. Gak cukup apa? Halo? Ya mbak? Ya nanti akan segera saya kirim ya proposalnya ya. Ini. Iya sebentar lagi. Ya, baik, terima kasih mbak. Ini gue butuh healing deh. Bodoh, ntar aja deh. Halo ya Van. Halo. Gini, lu lagi ini nggak? Lagi free nggak? Ajak anak-anak yuk. Bandung gitu, staycation. Ya ilah, santai aja. Ntar juga gajian awal bulan. Kerja mulu. Sekali pulang kerja macet mulu. Gimana gua nggak pening coba? Kita tuh butuh healing cuy. Ya ampun, tinggal 1 juta lagi. Bukannya healing, malah pening. Tuh ah. Nah, sahabat Kompas.com, buat kita mengatur keuangan nih untuk dana healing supaya nggak pusing setelah pulang, kita akan ngobrol dengan Mbak Kaukabu Syarkiah selaku financial planner dari Kikautak. Halo Mbak, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah Meli. Ya, Senang banget ketemu di sini. Terima kasih Mbak sudah datang bersama kami nih di Kompas.com. Iya. Mbak mau tanya nih, tadi kan sudah lihat ya cuplikan, banyak banget ya mau staycation di media sosial, apalagi nih. Iya benar. Banyak banget anak muda yang staycation 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam di weekend gitu. Oh, jadi pengen? Waduh, gimana nih Mbak menanggapi fenomena tersebut? Oke, jadi kalau misalnya saya pribadi sih ngeliat ini sebenarnya ini multidimensi ya Melis ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan semua industri. Misalnya gini, kalau dari sisi keuangan berarti kita bisa ngelihat bahwa orang-orang mungkin secara pendapatan juga sudah naik, ya nggak sih? Artinya mereka sudah ada kemampuan untuk, bahkan kalangan yang sudah, maksudnya masih kuliah gitu ya, udah bisa booking hotel gitu kan. Artinya mungkin secara pendapatan sudah ada masukan nih, sudah ada kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia. Di satu sisi juga kita lihat mungkin secara industri travel, industri perhotelan juga mungkin sudah mulai mulai menekan harga gitu. Maksudnya harganya turun sehingga kita juga mulai bisa achieve gitu sih. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang kalau dimaknai dengan baik, it will very good buat perkembangan ekonomi sih sebenarnya gitu. Oke, seberapa penting nih anak muda mengatur dana keuangannya untuk healing nih? Oke, nah gini dulu nih. Ini nih sobat-sobat yang masih muda nih ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai healing ya, kita kembali dulu deh ke katanya, ke roots akar katanya soal healing. Healing kan artinya menyembuhi ya. Penyembuhan gitu. Artinya ada yang sakit sebelumnya. Ya nggak sih? Nah, kalau misalnya dibilang anak muda perlu nggak ya untuk healing? Perlu kalau memang ada yang perlu disembuhin gitu. Artinya ada perubahan dari yang tadinya mungkin tidak produktif atau punya isu mental health atau mungkin punya inner child atau perlu merenung gitu ya. Lalu akhirnya anak-anak muda ini nih, kita ini yuk kita mau ngerilis ini semua. Itu silakan aja untuk healing gitu.
Tapi harus ada patokannya juga nih. Patokannya artinya harus ada standar, oh berarti gue udah bisa ngerilis sesuatu. Misalnya akhirnya jadi lebih produktif, akhirnya hidup jadi lebih happy, akhirnya kerja jadi lebih banyak nih yang si pebisnis salesnya misalnya kayak gitu. Nah begitupun dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan kita merasa bahwa ada sesuatu yang perlu disembuhkan di diri kita, silahkan aja gitu. Tapi kalau memang nggak ada, jangan diada-adain, Melis. Itu sebenarnya isunya. Jadi karena ini udah kayak tren kali ya, jadinya banyak yang akhirnya berlindung di balik kata healing gitu ya. Khawatirnya seperti itu. Jadi mencari-cari hal yang sebenarnya ya dia fine-fine aja. Karena kan pada dasarnya manusia tuh pasti konflik ya. Sampai nanti berpulang juga kita sama ortu kita aja yang setiap hari ketemu juga bisa konflik kan. Jadi nggak dikit-dikit konflik, oh gue mau healing, nggak dikit-dikit konflik kita mau healing gitu sih Melis. Nah ada beberapa juga yang bilang healing itu merupakan bentuk pemborosan nih. Menurut Mbak Kikau seperti apa? Oke, pemborosan iya buat orang-orang tertentu. Jadi gini sih, sebenarnya saya paling mungkin kita ngambil judgementnya yang paling enak adalah kalau ngomongin healing, artinya ada orang atau tenaga ahli yang bisa bilang bahwa oke, lo memang perlu untuk menyembuhkan ini gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya memang akhirnya kita nggak pernah konsultasi ke ke profesional gitu ya, terus kita ngambil judgement kita sendiri, lalu kita setiap kali mumet, setiap kali kita pusing, kita staycation, kita ke mana gitu, ke kafe-kafe atau ke tempat-tempat yang asik tapi keluar duit gitu ya, bisa jadi itu adalah sebenarnya pemborosan. Ya kita jujur aja sebenarnya sih, kalau emang mau jalan-jalan ya bilang aja itu jalan-jalan gitu ya, gitu sih. Jadi kalau memang ini adalah healing, maka pastikan bahwa ketika proses ini dilakukan, misalnya ketika staycation, pulang harus lebih bugar, pulang harus lebih produktif. Karena memang ada standarnya kan, namanya juga healing kan. Healing bukan berarti kalau sekarang tanda petik sakit, besok masih tetap sakit kan gitu ya, jangan kayak gitu juga gitu. Terus gimana nih Mbak, ada gak caranya supaya healingnya tuh nggak boncos? Nggak boros ya, nggak boncos. boros. Jadi gini sih, saya selalu ngelihat kalau misalnya namanya uang dikeluarkan nih teman-teman sekalian, ini memang kita ngelihat dua hal dulu. Satu adalah dari sisi urgensitas, yang kedua dari sisi keparahan. Urgensitasnya tuh gini, apakah sebenarnya healing ini atau misalnya kita pengen let's say staycation ini sesuatu yang harus banget, kalau enggak gue nggak bisa kerja gitu, atau ini sebenarnya masih bisa ditahan kok gitu dengan gue main sama binatang, misal peliharaan, atau gue jalan-jalan sama teman-teman udah rilis semuanya. Dan yang kedua adalah dari sisi keparahan. Dari sisi keparahan tuh maksudnya kan kadar, kalau misalnya bicara healing kan kita nyambung ke mental health issue ya sebenarnya ya. Nah ini kan juga sebenarnya berlapis-lapis, ada yang parah sekali, ada yang sebenarnya it's so simple gitu. Nah, kalau memang sudah parah sekali dan memang sifatnya urgent, karena kalau enggak dia nggak akan bisa produktif di kantor, atau dia nggak bisa produktif pada hidupnya, dia nggak mencintai hidupnya, maka memang ya silakan saja ini untuk dialokasikan. Atau kalau misalnya Mbak, aku perlunya sekarang, nggak ada alokasi nih, ya sudah pakai saja tabungan yang ada misalnya sekarang gitu. Terus gimana caranya agar nggak boncos nih? Nah, maka agar nggak boncos adalah kita ngelihat dulu urgent apa enggak itu. Kalau memang enggak urgent artinya berarti nggak perlu keluar, tapi kalau urgent silahkan keluar duitnya. Yang kedua, parah nggak? Kalau misalnya memang parah silahkan keluar duitnya nih, tapi kalau misalnya nggak parah ya mungkin kita bisa cari tempat-tempat atau hal-hal yang tidak memerlukan banyak biaya kayak gitu sih Meli sebenarnya. Dan sebenarnya nih ya, dana healing ini kalau secara umum kita bilang ini adalah untuk kepribadian, untuk diri kita. Sebenarnya kalau secara keuangan itu sebaiknya tidak lebih dari 20-30% dari total pendapatan kita. Jadi let's say pendapatannya teman-teman di sini katakanlah 10 juta deh biar gampang hitung ya. Artinya dana healing ini tidak boleh lebih dari 2 juta sampai 3 juta loh sebulan. Gitu. Jadi jangan sampai boncos nih, misalnya gaji cuma 5 juta tapi healingnya harus ke Bali 4 hari 5 malam gitu. 5 hari 4 malam gitu ya, harus di Kuta pula, harus ke yang lagi viral pula. Ya itu sih ini ya, nanti healingnya iya, abis itu healing finansial gitu kan. Jadi malah ada penyakit baru gitu. Janganlah gitu. Oke, jadi harus diperhatikan lagi ya, pendapatan betul. dengan pengeluarannya seperti apa ya. Betul banget. Kita akan ngobrol lagi nih Mbak, membahas soal keuangan di Dana Healing, tapi nanti di video selanjutnya ya, sahabat kompas.com. Pastikan kamu subscribe YouTube channel kompas.com dan nanti kamu nonton di part 2-nya setelah ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Generasi Cuan.